Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, kaifa halukunna bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Baik, ini ya, halaman 202, bagian keempat. Ini kemarin sudah dibaca ya, tinggal dijelaskan ya. Baik, poin keempat. Tujadu adawatu syartin ghairu jazimatin. Tahtaju ila syartin wa jawabin. Walakinnaha la tajzimu minha idza kaifa law dan laula. Footnote-nya idza ustu'milat syartiyah. Afwan. Poin keempat dari tanbih ini, tujadu adawatu syartin ghairu jazimatin. Ada alat-alat syarat yang tidak menjazmkan. Ayakni tahtaju ila syartin wa jawabin. Yani alat syarat ini membutuhkan fi'il syarat dan jawab syaratnya. Walakinnaha la tajzimu, akan tetapi tidak menjazmkan fi'il syarat dan jawab syaratnya. Minha, diantaranya idza, kaifa, lau, dan laula. Jadi empat alat ini dia alat syarat, akan tetapi tidak menjazmkan ya. Tapi butuh pada fi'il syarat dan jawab syaratnya. Jadi fi'il syaratnya ada, jawab syaratnya ada, cuman tidak majzum kedudukannya. Contohnya misalkan qauluhu ta'ala idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Contohnya idza yang pertama, idza tadayantum, ini fi'il syaratnya. Tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Faktubu ini jawab syaratnya. Akan tetapi fi'il syarat dan jawab syaratnya dia tidak majzum. Wa qalu ta'ala, contoh yang kedua, laula antum lakunna mu'minin. Laula, alat syaratnya adalah laula. Laula antum lakunna mu'minin. Mana ini fi'il syaratnya? Siapa yang tahu? Apakah fi'il syarat bisa bentuknya isim? Lupa lagi.
Kalau kemarin jika bersambung dengan iya itu tidak bisa ya. Mana? Tidak in. Lah untuk Kalau- laula ini. Kalau undang-undang belum tahu Ustaz. Kalau tidak salah, kalau fi'il syarat itu nggak ada yang isim ya. Kalau jawab syaratnya baru ada boleh isim. Laula antum lakunna mu'min. Coba kita lihat as-Saba ini ya. Saba ayat 31. Harusnya dia membutuhkan fi'il syarat dan jawab syaratnya ya. Untuk jawab syarat mungkin isim, mungkin fi'il sahih. Tapi kalau fi'il syaratnya sebelum-sebelumnya kalau nggak salah, kalau fi'il syaratnya itu nggak ada yang isim sahih. Enggak Ustaz. Nah. Enggak bisa masuk isim. Coba kita lihat ya, Saba ayat 31 ini. Surat Saba. Kita lihat i'rabnya. Mana fi'il syaratnya di sini ya? Yang pengen tahu. Mana? Ayat 31 halaman 431. Halaman 431. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Kalau laula antum lakuna mu'minin terakhir, coba kita lihat. Terakhir, ayat terakhir. Ini ayat halaman terakhir. Laula harfu syartin mabniyan ala sukun. Kemudian antum dhamirun munfasilun mabniyan ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wal khabar mahdhuf taqdiruhu mawjud. La kunna lam harfu waqi'un fi jawab syarat mabniun ala al-fathi kunna fi'lun madin nasikhun mabniun ala sukun litisalihi binna al-fa'ilin wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahall raf'in ismu kana mu'minin khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim wal jumlatu jawabu laula. Naam, jawab laula kunna mu'minin sahih. Lakin fi'il syaratnya mana? Sebentar. Ada yang tahu? Apakah dia mubtada khabar itu? Laula antum dia mubtada dan khabarnya takdirnya mawjud di sini sebutkan. Siapa yang tahu? Bismillah. Kalau tidak salah kita membahas syarat-syarat itu ya sebelumnya, itu tidak ada yang bentuknya jawab syarat itu isim. Sahih? Coba kita lihat lagi ya. Kitab Nahwu At-Tatbiqi. Aina Bu Yulis Bu ini. Gimana Ini ini? kan jawab syaratnya kan fi'il ya Ustaz ya. Jumlah isim. Kalau jawab syaratnya sahih kunna mu'minin, jumlah fi'liyah kana ya, jumlah kana isimnya dan khabarnya. Kalau jawab syaratnya nggak masalah karena jawab syaratnya bisa isim bisa fi'il sahih. Iya sahih. Nah, yang anda tanyakan tuh fi'il syaratnya yang mana? Apakah fi'il syaratnya mana? Afwan mungkin kata sebelumnya itu kali ayatnya kan itu ujung ayat ya Ustaz ya. Nah, Maksudnya kamunya itu kali ya. Kalau dari artinya gitu mungkin ya. Nah. Kunna itu naknya maksudnya mereka lemah kepada orang-orang yang mereka menyombongkan diri. Nah, menyombongkan diri ini mungkin isyaratnya kalau kamu tidak gitu kan, maksudnya kalau tidak menyombongkan kamu menjadi orang-orang beriman gitu. Mungkin itu lain lagi. Itu lain lagi. Lain lagi. Nah, enggak satu ayat itu Ustaz.
Nah betul, Apa ayat sebelum? satu ayat, cuman Mm-mm. dia nggak ada kaitannya dengan laula. Laula kan harusnya setelahnya, nggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Jadi setelah laula fiilnya nggak akan ini bukan seperti khobar atau mubtada yang lainnya ya. Laula itu artinya kalau tidak, mungkin tidak dari yang lawannya itu, bukan ya Ustaz? Nggak ngerti saya. Gimana? Kalau menurut saya sih nggak ngerti ya Ustaz. Cuman kalau laula kan kalau tidak kamu kalau tidak begitu, maksudnya kalau tidak fiilnya yang dari tidak itu pasti sebelumnya itu yang dimaksud gitu loh Ustaz. Fiil Sebenarnya karena kali Ustaz. Iya, fiil syaratnya itu bukan karena itu laku ya kun Bukan Ustaz. lakuna. Ya, Begini. itu fiil madi kan Ustaz. Begini. Itu yang jawab syarat itu. Kunna itu loh Ustaz. Kun kan naknya domir. Nah, kunnya itu loh Ustaz. Asalnya dari kana ya. Kana Kun. kan. Kan yang kun jadi kun. Fiilnya kun gitu. Ini itu adalah Yang syarat. nahnu sahih. Kan kunna ini adalah singkatan dari kana untuk dhamir nahnu sahih. Kemudian mu'minin. Kana nahnu isim kana, mu'minin khabar kana, dan kana nahnu mu'minin atau kunna mu'minin ini adalah jawab Jawab syarat. syarat. Nah, gitu loh. Pertanyaannya di sini bukan jawab syaratnya, isim Syaratnya. itunya. Nah itu dia. Fiil syaratnya fiil ya. Betul. Fiil Nah, syarat. sekarang cuma ada satu kata di sini antum. Kalau Anda lihat tadi ya, antum di sini di i'rab Al-Qur'an ini ya, di i'rab Al-Qur'an ini antum dia mubtada dan khobarnya adalah ditakdirkan mahdhuf, maujud. Itu khobarnya. Ini khobarnya maujud. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah jumlah ismiyah ini dia bisa jadi fiil syarat? Nah itu. Sedangkan sebelumnya kan kita belajar Itu semua. fiil syarat itu tidak ada isim sahih. Iya. Nah, itu Tidak dia bisa masalahnya. sambung dengan isim ya. Nah, jadi fiil syarat itu nggak ada yang isim kecuali kalau jawab syarat. Kalau jawab Iya. syarat itu bisa Ada isim, yang isim. bisa fiil sahih. Ya, Coba kita kembali ke pembahasan sebelumnya ya. Halaman berapa ya? Tentang ini. 192. 192 kita lihat. Kita ulangi lagi. 192. Empat, tiga, dua. Nah ini dia. Waqad jumi'at al-mawadi'u yajibu iktiranu jawab syarat bil fa. Wajib jawab syarat didahului dengan huruf fa. Idza lam tasluh jumlatul jawabi li an taqa'a ba'da adati syart. Jika jawab syaratnya itu tidak pas, tidak enak, tidak cocok ya setelah atau berada di atas atau berada setelah di huruf syarat. Wa qad jumi'at mawadi'u allati la tasluh ya, fiha jumlatul jawab. Nah, dari sini dikumpulkan nih. Jadi tempat-tempat yang tidak sesuai ya, jawab syarat ya, li anta ba'da adati syarat. Di sini dikumpulkan jawab syarat yang tidak cocok ya, setelah alat syarat. Artinya apa? Yang harus didahului dengan huruf fa. Kalau ini ya pembahasannya, coba kita lihat. Yang pertama ismiyatun talabiyatun bijamidin bi wa bima wa qad wa bilan wa bitanfisin. Yang pertama ini antakuna jumlatun ismiyatun. Tapi ini jawab syarat ini. Ini pembahasannya lain Bu Yulis. Ini pembahasan jawab syarat. iya, yang maksudnya jawab syarat itu bisa dalam bentuk jumlah ismiyah. Cuma Nah. kalau yang fiil syarat nggak ada fungsinya, belum nemu.
Nah, fi'il syaratnya nggak ada ya. Di sini sih nggak ada ya contohnya ya. Coba kita lihat. Yang pertama ini jawab syaratnya jumlah ismiyah. Nah ini contohnya ya, ada nih. Lihat wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ismiyah. Lihat fi'il syaratnya. Kita fokus ke fi'il syaratnya. Fi'il syaratnya bentuknya apa? Fi'il. Nomor dua, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jawab syaratnya fa innallaha bihi alim. Kemudian fi'il syaratnya taf'alu. Naam. Yang kedua, antakuna jumlatun fi'liyatun fi'luha talabi. Yang kedua ini jawab syaratnya itu perintah ya. Perintah. Sini Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni jawab syaratnya. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya adalah kuntum. Naam. Man yatlub minka aunan fala tata'akhkhar. Man ada syaratnya, yatlub fi'il syaratnya, fala tata'akhkhar anhu jawab syaratnya. Ada nggak pembahasan di sini yang fi'il syaratnya jumlah ismiyah? Tidak ada. Saya catatan saya cuma fi'il syarat tidak lepas dari fi'il madi atau mudhari, tapi tidak bentuk jamak. Iya. Tidak bentuk jamak. Itu di halaman berapa itu? Catatan saya yang Contohnya. Nah ini nih bentuk syaratnya ini nih. Syarat. Ini ya bentuk syarat tuh. Nah di sini ini kita lihat nih, ada di sini. Bentuk-bentuk syaratnya dengan jawabannya seperti ini. Lisyati ma'al jawabi khamsu suwar. Ya. Untuk fi'il syarat dan jawabannya ada 5 bentuk. Kita lihat. Bentuk yang pertama bisa mudhari, itu ya. Ya. Bentuk yang kedua fi'il madi, fi'il madi. Bentuk yang ketiga yakunu syartu madiyan. Fi'il syaratnya fi'il madi, wal jawabu mudhari'an ya. Fi'il madi jawabnya mudhari'. Yang ketiga. Yang keempat yakunu syart mudhari'an wal jawab madian. Yang keempat kebalik, fi'il syaratnya fi'il mudhari', jawabnya fi'il madi. Nah, dan yang kelima yakunu syart mudhari'an au madian wal jawabu jumlah. Nah, bisa jadi yang kelima ini fi'il syaratnya itu bisa fi'il madi atau fi'il mudhari'. Jawabannya apa? Jawab syaratnya bentuknya jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, di antara 5 ini tidak ada yang menunjukkan bahwa fi'il syaratnya itu jumlah ismiyah. Nah, ini dia masalahnya. Yang Anda masih bingung tuh di sini. Dan di Al-Quran ya, anak buka i'rab Al-Quran, dilihat itu tidak ada yang menunjukkan fi'il syaratnya. Biasanya kalau misalkan antum itu ya, jadi laula antum lakunna mu'minin, seandainya antum dan khobarnya ya maujud, dia sebagai fi'il syaratnya atau jumlah ismiyah, misalkan ya jumlah ismiyah fi mahalli, nggak bisa lagi ya, nggak bisa fi mahallinya ada karena nggak ada kedudukannya. Mungkin khusus laula kali Ustaz nggak pakai fi'il. Mana? Mungkin khusus laula. Kalau tidak berarti lawannya gitu kan. Khusus laula? Mungkin nggak pakai fi'il syarat. Kalau tidak adalah ini. Nah, tapi di sini kan lihat nomor 4 ini kan 4 kata ini ya, dia huruf syarat tidak menjazmkan tapi membutuhkan syarat dan jawabnya, fi'il syarat dan jawabnya. Saya butuh fi'il ya. Allah Ta'ala alam ya, Anda tidak tahu untuk ini. Yang nomor 2 ini apakah beliau mengambil contoh mungkin contoh yang bukan tempatnya gitu ya, ataukah seperti apa? Anda tidak tahu. Seandainya misalkan gini ya, seandainya ini benar, maksudnya ya,
Seandainya bentuknya seperti ini, laula antum lakunna mu'minin, harus ada fi'il syaratnya, maka yang jadi fi'il syaratnya berarti jumlah ismiyah. Hanya itu saja kemungkinan. Sahih? Iya. Nah, tidak ada kemungkinan lain. Karena nggak ada fi'il di situ. Sama sekali. Ya, nggak ada fi'il. Nah, wallahu ta'ala alam ya. Sebelumnya kita membahas bahwa fi'il syarat itu nggak ada jumlah ismiyah. Akan tetapi di sini untuk kata laula ini seharusnya gitu ya, seharusnya kalau jumlahnya seperti ini, maka fi'il syaratnya adalah jumlah ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah bentuknya apa? Mubtada Obat. khobar. Nah, begitu. Itu fiil syarat itu haruslah sesudah fiil Ustaz, alat syarat itu. Sudah alat syaratnya, nah. Sesudah alat syaratnya. Kita pikir ada sambungan gitu kan. Tidak ada. Setelahnya qala alladziina istakbaru, kalau kita lihatnya. Coba kita lihat. Ana lihat lagi setelahnya ya. Ayatnya kan alladzina istakbaru walau Nah, ayat seterusnya ya, itu qala alladziina istakbaru itu kan. Nah, ana bacakan lagi. I'rabnya apakah ada di sini fi'il syarat kita lihat ya. Qala fi'il madi mabniun alladziina ismul mausul. Istakbaru fi'lun madin mabniun 'ala dhamir litisalihi bi wawil jamaah wa wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlah silatul mausul. Karena sebelumnya ada alladzi qala alladziina, bukan fi'il syarat. Itu udah masuk ke i'rab ayat baru. Begitu. Apa? Iya Ustaz. Baik. Dan jadi apa untuk contoh yang kedua ini kita kesampingkan dulu gitu Ustaz ya. Iya. Boleh, nah, kesampingkan dulu nggak masalah ya. Cuman Ya. gini aja, nah. Proses aneh begini ya. Seandainya ya, jumlahnya begini, maka yang jadi fi'il syaratnya kemungkinan besar ya. Kalau harus ada nih kemungkinan besar, maka fi'il syaratnya adalah bentuknya jumlah ismiyah antum maujud. Itu. Hanya itu satu kemungkinan, nggak ada yang lain. Nah, wallahu ta'ala ya. Makanya Anda bingung kenapa? Karena sebelumnya kita belajar syarat itu tidak dijelaskan bahwa fi'ilnya itu, fi'il syaratnya bisa jumlah ismiyah. Nggak ada kan? Semuanya fi'il mudhari. Nah, itu masalahnya. Baik, kita lewati dulu Disebut ya. juga fi'il Nah. syarat. Iya. Fi'il syaratnya bentuknya fi'il, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlahnya fi'il madi atau apa? Bisa fi'ilnya fi'il madi atau fi'il mudhari. Baik. Tapi sepertinya di sini hanya satu kemungkinan, yakni fi'il syaratnya itu adalah jumlahnya jumlah ismiyah. Bismillah. Itu saja, nah. Nggak ada kemungkinan yang lain. Karena nggak ada fi'il di sini. Adapun lakunna, ya kunna mu'minin, itu dia jawab syaratnya. Jawab syaratnya. Baik, ini kasih catatan ya. Kasih catatan. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan kita menemukan jawabannya. Nah, ya. Nah, beginilah kita menuntut ilmu itu begini ya. Jadi kadang memiliki permasalahan seperti ini yang tidak sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Baik, seterusnya. Wa qawluhu ta'ala walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau ini jelas ya. Ini ada apa? Syi'na. Walau syi'na, ada fi'il jelas ini, nah. Kita lihat i'rabnya ya. Ini Al-Furqan ayat 51. Al-Furqan ayat 51. Nah, yang ada Al-Quran boleh sambil dibuka ya, biar kita tidak salah. Al-Furqan, ini Al-Furqan. Ayat 51.
51. Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Kita lihat i'rabnya. Perhatikan Anda bacakan ya i'rabnya. 51 ini. Baik. I'rabnya walau harfu atfin, wawunya ya. Wawunya harfu atfin mabniun 'alal fathi. Lau harfu syartin. Nah ini ya huruf syaratnya ya. Lau. Dan dia ingat tidak menjazmkan ya. Dia membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat akan tetapi tidak menjazmkan. Itu huruf syaratnya. Kemudian syi'na fi'lun madin, fi'lus syart. Nah, ini fi'il syaratnya. Ini jelas di sini ada. Ini fi'il syarat. Ini ada di sini. Jelas ini ya, karena ada fi'il. Mabniun 'ala sukun liittisalihi bina al-fa'ilin dhamirun muttasilun. Na al-fa'ilin ya, dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Ini fa'ilnya. Baik. Setelahnya lihat ada kata la ba'atsna, lam harfu wakyun fi jawab syarat mabniun 'ala al-fathi. Ba'atsna fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittisalihi bina al-fa'ilin jawab syarat. Jawab syaratnya apa? Fi'il lagi. Jawab ini jelas. Kalau ini jelas. Fi'il syaratnya ada, jawab syaratnya juga ada. Ya walau syi'na la ba'atsna. Ba'atsna juga sama untuk kang. Naam. Mafhum untuk ini? Insyaallah Ustaz. Ini jelas ya. Kemudian nomor terakhir, nomor 4, kaifa tamshi amsi. Nah, ini lebih jelas juga. Tamshi ini fi'il syarat. Amsi jawab syarat. Ini lebih jelas lagi. Hanya nomor 2 saja yang membingungkan kita ini. Membingungkan kenapa? Karena sebelumnya tidak ada pembahasan mana? Fi'il syaratnya jumlah ismiyah. Itu saja. Allah Ta'ala. Bismillah. Kalau isim syarat ada nggak Ustadz pembahasan? Isim syarat itu tadi isim syarat atau huruf syarat. Ini man termasuk isim syarat. Apa maksudnya? Malah. Kan ini kita kan belajar ini khusus bab ini kan fi'il syarat. Apa begini. Kalau isim syarat ya, ini bedakan nih. Ada isim syarat ya. Kemudian ada fi'il syarat. Ada jawab syarat. Apa sih ini? Begini. Isim syarat itu adalah masuk ke alatnya. Ke alat syaratnya. Isim syarat di sini kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia alat-alat syarat gitu ya. Alat-alat syarat, cuman dia termasuk ke isim bentuknya. Contohnya apa? Misalkan tadi apa? Man salah satunya. Nah, itu disebutnya dengan isim syarat. Gitu ya. Bukan berarti bentuknya adalah fi'il syaratnya bentuknya isim, bukan. Tapi isim syarat ini adalah alat syaratnya itu sendiri. Jadi alat syarat itu ada isim syarat dan ada huruf syarat. Maksudnya apa? Ada yang termasuk ke isim dan ada yang termasuk ke huruf, gitu ya. Adapun nanti setelah isim syarat atau huruf syarat, nanti harus ada namanya fi'il syarat dan jawab syaratnya. Fi'il syarat dan jawab syaratnya atau jawab fi'il syaratnya, begitu. Nah, fi'il syaratnya ini yang pertama, kemudian jawab syaratnya setelahnya. Apa? Itu ya. Jadi nggak ada misalkan nih fi'il syarat. Sekarang misalkan di sini walau syi'na ini kan fi'il syarat.
Nanti ada nggak misalkan isim syarat? Nah, sesuai dengan yang pembahasan kita di sini nggak dibahas. Cuman tidak tahu, Anda nggak tahu ya. Kalau kita lihat di nomor 2 ini nih, di nomor 2 ini bentuknya jumlah ismiyah. Naam, jumlah ismiyah. Bisa jadi ini bentuknya adalah jumlah ismiyah ini bentuknya kedudukannya sebagai fi'il syarat, sebagai fi'il syarat, gitu ya. Ingat, syarat itu harus ada fi'il syaratnya dan jawab syaratnya, itu ya, bukan isim syarat, bukan, tapi fi'il syaratnya, jawab syarat, seperti itu biasanya yang kita pelajari. Kalimatnya bukan isim tapi fi'il. Nah, makanya di sini jumlah ismiyah ini antum mawjudun, seandainya pembahasannya ada ya di sini, maka kita bisa menjawabnya bahwa jumlah fi'liyah ini sebagai fi'il syaratnya, gitu ya. Paham? Nah, Ustaz. Jadi begini kaidahnya. Alatus syaratnya, ada tuh syarat, ini setelahnya harus ada fi'il syarat, bukan isim namanya. Fi'il syarat. Dan setelahnya jawab syarat. Nah, begini. Gitu. Jadi ada tuh syaratnya tadi, ada yang masuk ke isim, ada yang masuk ke harf. Untuk fi'il syarat, untuk fi'il syarat yang kita pelajari sebelumnya, materi-materi sebelumnya, itu bentuknya hanya fi'il. Apakah fi'il syaratnya ada bentuknya isim? Nah, wallahu ta'ala alam, kita belum menemukan pembahasannya. Ya. Adapun jawab syaratnya bagaimana? Jawab syaratnya di sini bisa bentuknya fi'il, bisa bentuknya fi'ilnya ya, bisa fi'il madhi, naam, kemudian fi'il mudhari ya. Dan juga bisa jumlah, betul. Nah, dan jumlahnya bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, yang kita bahas sekarang, yang kita bahas di pelajaran sekarang ini ya, atau di materi pembahasan sekarang ini. Nah, adapun fi'il syaratnya bentuknya adalah fi'ilnya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Di sini belum dibahas fi'il syaratnya itu bentuk isim. Nah, ini dia. Jadi kita bingung tadi, ada contoh isim. Apa? Coba ada buku lain nggak? Buku lain mas sederhana Ustaz. Buku apa itu? Yang muyasar kan sederhana. Muyasar. Lebih ringkas lagi ya. Iya. Atau yang dari Mulakhos. Mulakhos itu ada nggak di mulakhos? Sebentar. Ana buka di Kaifatut Kinunah, coba pembahasannya ada nggak di sini? Cari kata laula. Kata laula sih. Mudah-mudahan ketemu ya. Sebentar coba. Ana juga pengen tahu ya, penasaran yang sepenting. Haitsu ayyana. Summa sama yarabbuna duna kirat. Silakan sambil ada pertanyaan dulu sini di halaman ini, sambil halamannya dari laula, mudah-mudahan ketemu. Kalau tidak ada, berarti buat PR gitu ya, mudah-mudahan ketemu nanti pembahasannya. Syarat, tentang syarat. Iya, bentar dulu. Nggak ketemu ya. Nanti saja mungkin mencari lagi ya. Dan PR buat kita semuanya nih.
kita cari apakah bentuknya. Boleh nanti tanyain ke ustaz yang lainnya. Apakah fiil syaratnya ada bentuk jumlah gitu. Dan di mana pembahasannya? Kita butuh rujukan. Tentunya Anda sendiri, Anda butuh rujukan untuk masalah ini. Jadi apa ya? Dari kitab apa? Misalkan kalau beliau tahu dari kitab apa menemukannya. Anda sambil nyari. Anda nanti sambil nyari di buku-buku yang lainnya ya. Insya Allah. Kalau ketemu kita bahas insya Allah. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Laula sama lauma sama gak Ustaz? Laula bukan beda. Kalau lauma itu lau dengan ma berarti. Ma-nya nafi ya sepertinya. Apa jumlahnya? Enggak. Ini lau ya. Lau lagi. Ya kan? Nah, ada Ya, lau apa? dan ada laula. Laula. Saya buka di Google Ustaz pembahasan syarat gairu Sama zajir. laula. Sahih. Laula bisa masuk ismiyah Ustaz. Kayaknya sama. Apa itu pembahasannya? Nah, sahih. Kalau dilihat artinya laula dengan lauma sama. Nah, Nah, Mulakhas ada Ustaz. apa? menafikan al-jawab agar terwujud fil syarat. Nah, aina. Pembahasannya coba. Yang di mulakhas ini gini. Bulakas ayat halaman berapa? Ini yang terjemah sebentar Ustaz. Nah, Ini di halaman uslub nahwu Ustaz bab 5. baik, kita Halaman buka ya. 176 kalau nggak salah. Beda-beda soalnya bukunya cetakannya. Halaman Uslub nahwu. uslub nahwu. Syarat itu agak belakang kayak gitu. Uslub nahwu halaman berapa ya? 176 176. kita hitung. 176 itu di bagian nahunya. Iktiranu jawab syarat bil fa. Tarif uslub nahwu. Baik, aina laula dan walauma. Oh, ini nam. Iya, itu Oke. Ustaz. Saya berarti sama ini ya. Misal laula tabibu la saat. Di sini isim masuknya. Nah, iya, keduanya huruf imtina liwujud, yaitu terhalang jawabnya karena adanya syarat. Setelah laula dan lauma selalu isim marfu sebagai mubtada. Khobarnya diakui wujud. Mumtaz, sahih, masya Allah, barakallahu Ya, fiik. khobarnya harus dibuang kayaknya. Iya. Nah, taib Anda bacakan dulu. Insyaallah. Bu Yudis, tolong fotoin ini ya, yang misal ini, yang pembahasan laula. Fotoin di grup, Iya. kirim ke Terjemahannya grup, aja ya. Anda bacakan. Nah, Iya. Nah, sahih saya, masya Allah, saya ini pembahasannya. Kalau Bu Mala nggak ingetin mulakhas saya kepikiran. iya. Tapi nyari dulu, anak baru bongkar dulu. Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Silakan difotokan. Nanti yang sulit Ustaz. Baik, nah, Anda sambil mau bacakan. Sudah ada? Perhatikan Anda baca ya. Laula walauma wahuma harfam tina'in liwujudin. Dua huruf ini, laula dan lauma, tadi bertulis sama ya, bertulis ya. Perkataan Anda seperti tadi. Ustaz. Laula dan lauma sama. Nah, berarti la-nya itu dia nafiyah dan ma juga sama. Ai imtina'ul jawabi liwujudi syarat. Nah, mamnu ada jawabnya atau muncul jawab fi'il syaratnya gitu ya. Liwujudi syarat karena dia sebagai syarat. Wa yali laula wa lauma daiman ismun marfu'un yaqa'u mubtada'un khabaruhu mahdhuf wujuban. Dan laula dan lauma ini ya selalu isim marfu yaqa'u mubtada'un. Selalu setelahnya ada mubtada. Selalu setelahnya ada mubtada marfu. Khabaruhu mahdhufun wujuban, akan
tetapi khabarnya dibuang, mahdhuf. Wa yaqtarinu jawabu laula wa lauma bil lam idza kana madiyan musbatan. Dan jawab laula dan laulama, jawabnya ya, dan lauma afan. Jawabnya itu selalu digandeng dengan huruf lam. Makanya di situ tadi ada lakunna ya, walau syi'na la ba'asna gitu. Idza kana madiyan musbatan, kalau dia fi'il madi. Wa yatajarrad minha idza kana manfiyan, dan bisa hilang huruf lamnya, la-nya itu ya, kalau dia dinafikan. Contoh ini yang penting, lihat misal laula tabibu lasa'at halatul marid. Perhatikan kata laula tabib. Tabib isim. Laula, contoh yang kedua, laula tabibu ma syafal marid. Ada maknya, contoh ada ma, lihat. Kalau contoh yang pertama, laula tabibu lasa'at halatul marid, itu tidak dinafikan, contoh yang tidak ada huruf nafi, jawabnya maka digandeng dengan la. Tuh kan? Maka harus ada la-nya. Contoh yang kedua, laula tabibu ma syafal marid, ini jawab laulanya tidak ada la-nya. Kenapa? Karena ada huruf nafi ma, gitu ya. Itu contohnya. Kita lihat ya, romnya laula harfum tina'in liwujudin ya. At-tabibu, perhatikan kata at-tabib, mubtada'un marfu'un bidomah. Dia mubtada, marfu' dengan domah. Kita tahu ya. Khobaruhu mahdhub wujuban. Khobarnya mahdhub. Khobarnya tidak ada, dibuang. Wal mubtada'u wal khobar al-mahdhub jumlatus syarat. Hai, Masya Allah. Sahih tadi berarti ya. Nah, katanya hanya ada satu kemungkinan. Ya, jadi mubtada wal khabar inilah yang akan menjadi fi'il syaratnya. Hanya satu kemungkinan saja. Tidak ada yang lain. Maka di sini sebutkan apa? Wal mubtada wal khabaru al mahdhub. Mubtada dan khabar yang mahdhub apa? Jumlatu syarat. Artinya jumlatu syarat apa? Fi'il syaratnya. Fi'il untuk laulanya. Wahia amma hawahia. Amma ini lain lagi ya. Nah, kelas. Tapi begitu. Ini pembahasan di buku Qawaidul Lughah ya. Berarti jumlah syaratnya, fi'il syaratnya di sini ya, itu jumlah, bentuknya jumlah ismiyah. Jadi mubtada wal khabar dia sebagai jumlah syarat. Paham? Sini kok khobarnya yang dihapus adalah kalimat syarat, Ustaz. Aina. Ya, tadi yang itu laula adalah huruf imtina liwujud. At-tabibu sudah saya share di grup ya. At-tabibu mubtada marfu dengan domah, khobarnya dihapus secara wajib. Khobar yang dihapus itu adalah kalimat syarat. Jadi bukan jumlah ismiyahnya Ustadz ya kayaknya. Kalau ini pengertian. Berarti jumlah syaratnya. Nah, kalau kita lihat Bu Yulis baca yang mana Bu Yulis? Yang tadi Ustadz itu. Saya baca terjemahannya. Khobar yang dihapus adalah kalimat syarat. Saya juga bingung ini. Khobar yang dihapus. La, bukan itu. Bukan ya? Nah. Ini. Coba perhatikan yang masal ini, yang masal ya. Ya. Yang masal, perhatikan masal. Ana baca di i'rabnya langsung laula, baris kedua lihat. Harfum tina'in liwujud. Perhatikan i'rab kata tabib. Iya. Tabib dia mubtada marfu bidomah. Kita paham ya? Iya. Nah, khobaruhu mahdhuf wujuban. Khobarnya dibuang, betul. Iya. Artinya apa? Artinya ada jumlah mubtada wal khobar. Cuman khobarnya mahdhuf, itu aja. Iya. Kemudian setelahnya, perhatikan wal mubtada wal khobaru. Jumlah mubtada khobar ini ya,
Jadi wal mubtada wal khabarul mahdhuf, jumlah mubtada dan khabar yang dibuang, jumlah tuh syarat. Isinya. Iya. Nah, Iya. jadi jumlah tuh syaratnya itu mubtada khabar, bukan khabarnya saja yang dibuang. Nah, Ustaz. Itu Nah. punya Ustaz lebih sahih soalnya buku aslinya ini terjemah. Nah, itu Mungkin kurang. terjemahan Ya, di mana itu? Ini terjemahan Mulakhos, Ustaz. Oh, ada terjemahannya ya? Iya, terjemahan kitab Mulakhos oleh Abu Ahmad Al-Mutarjim gitu. Ini warisan dari Ummu Kholis rahimahullah. Yang dulu pernah belajar sama Ustaz juga. Ummu Kholis. Oh, yang dulu itu ya? Iya, yang udah meninggal. Allah Ta'ala alam, kalau yang Anda pahami begini nih, Anda baca ini dia di kitab, bukan Anda yang, bukan dari pikiran Anda, bukan. Anda baca Iya, yang, makanya. Yang di kitab insya Allah bisa ya Ustaz. Ini kan mungkin terjemah kelewat gitu. Nah, mungkin itu ya. Nah, Ustaz. Allah Ta'ala alam, ya, yang Anda tahu terjemahan ini, wal mubtada wal khabarul mahdhuf jumlah syarat. Jadi jumlah syarat itu mubtada dan khabar. Bukan khabar yang mahdhuf. Itu ya. Dan itu lebih nggak masuk akal kalau menurut Anda. Iya, betul. Kenapa? Karena khobar itu harus ada mubtada, pelengkap mubtada. Nggak mungkin khobar dia memiliki kedudukan sendiri. Nah, Saya. makanya tadi bingung soalnya loh, khobar kok punya kedudukan sendiri. Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Oh iya. Masya Allah, mumtaz ya, ini luar biasa nih, sangat membantu sekali. Seperti inilah, berarti kita ngambil kesimpulan sekarang, ya. Yang nomor 2 ini untuk kata laula, tadi lagi Boris nambahin ya, laula dengan lauma, Anda belum tahu tadi ada lauma ya. Ternyata sama, la ini berarti hanya huruf nafi saja. Laula dengan ma ya. Di laula dan lauma, rangkumannya atau ringkasannya, dia sama. Kemudian setelahnya harus ada mubtada dan khobarnya mahdhuf, ya, khobarnya mahdhuf. Kemudian jawabnya, ya, jawab laula dan laumanya, kalau dia fiilnya fiil madhi, maka harus didahului dengan huruf la. Harus didahului dengan huruf la. Tapi kalau didahulunya dengan huruf ma, ya ma nafiyah, maka la-nya tidak perlu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jumlah setelah laula ini jumlahnya bentuknya mubtada dan khobar, maka yang jadi jumlatus syaratnya atau disebut dengan fi'il syaratnya bentuknya adalah jumlah mubtada khobar itu sendiri atau jumlah ismiyahnya. Paham? Afan Ustaz tadi untuk jawab syaratnya jika fi'il madhi harus ada la, iya. Nah, ini membacakan lagi ya. Nih, Anda bacakan lagi, perhatikan di masal yang tadi, di gambar, di foto, di grup. Yang masal, laula tabibu la sa'at halatul marid. La sa'at, ada kata la. Contoh yang kedua setelahnya, laula tabibu ma syafal marid. Ma syafal marid. Ini penjelasannya adalah di baris atasnya. Di masal ya, kita baris ke atasnya. Ada manfian, ada wayak tarinu. Perhatikan ini. Anda bacakan wayak tarinu. Jawabu laula wa lauma bilam. Jawab laula dan lauma itu didahului dengan huruf lam. Lam itu maksudnya la ya, la, huruf la. Itu. Idza kana madian musbatan, jika fi'il madhi ya. Dia jika fi'il madhi wa yatajarrad minha idza kana manfiyan, dan terbebas dari kata la ini ya, kalau ada huruf nafyi. Jadi bisa dua jawabannya maksudnya. Bisa yang pertama laula tabibu la sa'at halatul marid, atau laula tabibu ma syafal marid. Paham?
Ya, kan ini bisa bisa dengan la, bisa dengan ma gitu ya, San? Betul. Apa bedanya menggunakan la dengan ma? Kalau Tergantung ada depannya, kalau nafinya la ma, ya la, kalau ma nggak ya usah. ma gitu, San. Gimana? Kalau Ini jika depannya laula berarti jawabnya la dengan la. Jika lauma depannya la Enggak, salah. kalau Gimana salah? setelah laula ya, setelah laula itu ada ma atau huruf nafi, berarti tidak perlu pakai lam gitu kan? Sahih. Benar tuh, Ustaz? Betul. Cuman ada yang membedakan antara la dengan ma ini. Kita lihat artinya, perhatikan. Ini kuncinya di kata musbat itu. Di kata musbat. Laula tabibu, ya. Seandainya bukan seorang dokter, bukan karena seorang dokter gitu ya. La sa'at halatul marid. Sungguh akan memperburuk keadaan orang yang sakit. Perhatikan kalimat jumlahnya atau maknanya ini. Tapi lihat, laula tabibu, seandainya bukan karena seorang dokter, ma syafal marid, tidak akan sembuh orang yang sakit. Tidak akan sembuh orang yang sakit. Artinya apa? Lihat kalimat jumlahnya. Kalau memakai la, itu mengisbatkan sakitnya. Kalau memakai la, mengisbatkan sakitnya. Tapi kalau memakai ma, kebalikannya. orangnya gitu, orang yang sakitnya. Kebalikannya itu Negatifnya ya. negatif. Negatif polisi. Nah, itu kebalikannya intinya. Betul. Begitu. Jadi kalau pakai la itu mengisbatkan, musbat itu mengisbatkan sakitnya itu. Tapi kalau pakai ma, ini kebalikannya, tidak mengisbatkan sakitnya. Jadi ma syafal marid, tidak mungkin orang sakit itu sembuh. Begitu. Lihat tadi sakit, nah ujungnya tidak mungkin orang sakit itu sembuh atau tidak sembuh orang sakit. Kebalikannya sembuh. Tapi kalau yang ini, kalau yang pertama pakai la, kalau bukan seorang dokter, maka orang yang sakit ini semakin sakitnya parah. Gitu. Jadi sakit ke lebih sakit lagi. Itu isbat namanya. Kalau yang sebaliknya pakai ma, laula tabibu ma syafal marid. Seandainya bukan karena seorang dokter gitu ya, tidak akan sembuh orang yang sakit. Hanya beda kalimat saja sebenarnya. Mafhum? Ya, mungkin enaknya kayak yang itu tadi bilang itu ya, Ustaz, yang kalau yang apa? Yang musbat itu, Nah, berarti dia menggunakan la, tambahan la gitu ya. betul. Nah, itu kalau musbat menggunakan la, ya. Kalau sebaliknya mujarrad atau tidak gitu ya, menggunakan ma. Itu kuncinya, saya. Itu perbedaan antara la dengan ma. Musbat apa sih, Ustaz? Musbat apa? Musbat itu mengisbatkan. Mengisbatkan itu artinya apa ya? Menetapkan apa ya? Menetapkan. Nah, menetapkan kesakitannya gitu. Nah, itu musbat. Mafhum amlah. Di sini ada tulisan apabila jawaban madi positif biasanya dikasih lam. Tapi boleh juga tanpa lam. Waqiah 70 tuh. Kalau jawabannya madi positif gimana? Apabila jawabannya madi positif biasanya diberi lam, tetapi boleh juga tanpa lam. Contohnya Al-Waqiah 70. Al-Waqiah 70, coba kita lihat. Nah, apabila jawabannya negatif maka kebalikannya. Di mana itu Bu Yulis? Baca di mana? Itu yang di share Bu Yulis paling bawah.
Laula itu. Kitab Ustadz ada Mana? di kitab. Kalimat oke. Di mana di footnote-nya? Anda baca dulu. Apabila jawabnya, oh ini ya, apabila jawabnya madi positif, biasanya diberi lam. Lam ini bukan lam, tapi la itu ya maksudnya. Tapi boleh juga tanpa lam. Contohnya, lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Adapun apabila jawabannya negatif, maka kebalikannya, mubnil labib. Halaman, nah ini buku mubnil labib ya. Baik, laula nasya'u ja'alnahu ujajan. Coba Al-Waqi'ah 70 kita buka. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah 70. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Lau harfu syatin nasya filun madin fil syarat na'am. Ja'alnahu filun madin mabniun ala sukun bittisalihi bina fa'intaib. Tafsir ayat ini, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Falaula tashkurun. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Oh sahih, ini musbat ya, ini musbat. Akan tetapi tidak menggunakan la. Oh berarti untuk musbat ini ya, bisa ada la-nya, bisa tidak ya. Itu ya. Kalau dia positif, intinya kalau dia positif musbat, maka bisa menggunakan la ataupun tidak. Kalau negatif, maka menggunakan ma. Itu. Naam, ahsanti barakallah. Mumtaz. Ada lagi? Paham ini? Ya. Insyaallah ya. Nah, sama anak juga baru gitu. Hal yang baru. Anak juga baru tahu. Nah. Masalahnya di sini tidak diberikan pembahasan sebelumnya, makanya kita bingung gitu kan ya. Pembahasan khusus misalnya ini ya, ismiyah gitu ya. Nah, tidak ada di seperti sebelumnya ya. Maka mungkin ini masuknya ke tambih begini ya. Karena tidak ada pembahasannya sebelumnya. Baiklah, alhamdulillah ini kita tambah ilmu pagi ini. Walaupun sedikit agak puyeng ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasanya Antuna sudah belajar di yang lain juga ya. Jadi Ana bisa ngambil manfaatnya. Jadi tahu. Belum sampai sini Ustaz, masih awal-awal. Kayaknya tadi malah lihat. Coba lihat daftar isinya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, itu Allah Ustaz. Nah, tapi insya Allah nanti pekan depan masuk ke topik ya, prakteknya. Kita cukup dulu ya. Nah, Ustaz. Kita cukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.